dulu di ITS. Saya dosen dan sama dengan Pak Basuki awalnya saya adalah dosen fisika. Ya, sampai S1, S2, S3 fisika semua. Nggak ada hubungannya dengan sistem informasi. Tapi orang fisika itu kan senangannya mikirin yang lain-lain gitu ya. Jadi akhirnya kemudian saya kebetulan masuk di dalam kelompok bidang keahlian KBK Fisika Komputasi. Jadi kalau misalkan nanti kita diskusi, insya Allah lah, sampean mungkin jauh lebih jago daripada saya, karena sampean orang-orang IT, sementara saya orang fisika, gitu. Ya, oke. Ini yang ingin saya ceritakan. Ayo. Wah, ini padat banget ya, alhamdulillah. Cuma sampean nggak bisa bernapas karena terlalu mepet ini. Perlu diketahui bahwa mahasiswa, saya pernah mencoba melakukan analisa. Ternyata 10 besar orang terkaya dunia itu adalah orang yang tidak lulus kuliahnya. Kita lihat Bill Gates tidak lulus kuliah kan? Kita lihat Dell tidak lulus kuliahnya. Kita lihat Einstein itu lulus, tapi Einstein tidak S1 ya. Einstein itu Poltek begitu. Banyak Mark Zuckerberg juga tidak lulus kuliah. Ada apa? Apakah sampai ketika sampai tidak lulus maka sampai akan sukses? Apa seperti itu? Kalau kita kenapa harus diluluskan gitu? Bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan di situ. Mereka ini kuliah di perguruan tinggi yang tradisi ilmiahnya cukup bagus. Oke, kenapa bisa seperti itu? Begini. Masa sekarang ini, sampai sekarang ini ketika masih mahasiswa, mohon maaf untuk Bapak dosen, jadi ini saya cerita sebentar, nanti kita cerita. Yeah. Jadi masa sampai ini adalah masa terbaik selama hidup sampean, ya. Jadi sampean tidak akan menemukan fase di mana terbaik seperti yang sampean alami sekarang. Harusnya begitu dan harusnya dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan ini dengan baik dia menang. Yang terjadi tidak, sampean menganggap bahwa perkuliahan, ketika sampean kuliah, ketika sampean belajar, sampean hanya gugur kewajiban. Yang terjadi seperti itu. Sementara orang-orang yang jago nih, orang-orang yang sudah menang, mereka benar-benar memanfaatkan waktunya ketika kuliah. Kenapa ini fase terbaik? Iya. Karena apa? Sampean bertemu dengan komunitas yang seide. Iya, sampean ketemu dengan teman-teman sama mahasiswa. Sampai ketemu dengan para pakar, para dosen-dosen yang ada di depan ini. Sampai bertemu dengan sebuah komunitas, sebuah fase yang paling terbaik di dalam hidup sampean. Artinya kalau ini tidak dimanfaatkan, sampean rugi besar. Sampean dolim pada keluarga sampean. Ya, perhatikan dengan baik bahwa saat ini sampean tidak akan menemukan lagi ketika sampean lulus. Ya, satu langkah ketika sampai wisuda, sampai sedang membuka pintu penderitaan. Iya, tidak peduli perguruan tinggi manapun. Apakah lulusan ITB, apakah lulusan UI, atau lulusan UPN, atau lulusan manapun, sama saja. Ketika dia wisuda, dia membuka pintu penderitaan. Kenapa? Karena apabila memang itu tidak disiapkan sejak awal. Untuk itu, harapan saya, coba manfaatkan ini dengan baik. Seperti Dell. Dell itu membuka perusahaan di kantor, di kamar kosnya. Ya, Dell itu membuka perusahaan rakitan. Dalam tahun pertama dia sudah untung 73 miliar. Apa yang dia buka? Dia membuka PC rakitan. Sementara di Amerika pada saat itu belum ada. Di Indonesia sejak awal sudah rakitan semua. Tapi itu yang dia lakukan dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Artinya apa? Kalau misalkan sampean sekarang ini ketika ikut seminar, ketika sampean kuliah, sampean hanya numpang lewat saja, maka rugi. Ya, targetnya setiap kuliah sampean paham apa yang menjadi permasalahan, menjadi topik pada hari itu. Saya sering ngomong pada mahasiswa saya bahwa target harian adalah paham, mengerti. Hari ini kita akan membahas apa dan di situ targetnya mengerti, nggak perlu mencatat. Tugasnya, agendanya bukan mencatat. Yang sering terjadi kan agenda harian adalah mencatat. Dosen yang ngomong, gitu kan. Lupakan itu. Oke, saya ingin memberikan introduksi seperti itu karena
bagi saya, apa yang coba saya ceritakan ini insya Allah adalah sebuah pengalaman yang saya dapatkan. Ini tidak akan ada di kuliah, tidak akan ada karena memang ini kurikulumnya juga tidak ada. Ini bercerita tentang bagaimana strategi ketika di lapangan, apa yang akan terjadi. Mungkin saya akan mencoba membalik logika-logika, membalik pemahaman yang selama ini ada. Saya cuma ingin bahwa sampean yang berada di IT, sampean on the right track, sampean berada pada titik yang benar. Ke depan tidak ada satupun di dalam kehidupan masyarakat yang tidak bersentuhan dengan IT, tidak ada satupun. Dan sampean harus ingat 2015 akan dibuka langit biru Asia, Asia Tenggara, Asia Pasifik, di mana orang-orang Filipina, orang-orang Malaysia itu sudah datang ke sini. Kita akan beradu kekuatan dengan mereka. Apakah sampai mampu menembus ke sana atau kita akan digencet oleh mereka? 2015 bukan waktu yang panjang. Sebentar lagi pertarungan itu akan ada. Harus mulai terpikirkan, apakah kami sendiri yang ada di UNER, apakah UNER tiba-tiba nanti hilang ketika itu karena tidak ada lagi orang yang mulai mau masuk ke sana. Apakah UPN juga seperti itu? Apakah ITB juga akan seperti itu? Nanti kita lihat, pertarungannya akan mulai dirasakan. Perguruan tinggi Indonesia paling tidak 100 besar Asia. Yang tertinggi itu Singapura, Malaysia itu sudah di atas 50 besar, lebih kecil daripada musik. Kita itu masih 100-an, UI aja 100-an. Apa yang terjadi nanti? Kita lihat nanti 2015 seberapa kuat kita akan bertahan. Sampai nanti akan berhadapan. Jangan sampai menangis ketika membuka pintu wisuda kemudian sampai menangis di situ. Persiapkan. Saya sering ngomong dengan mahasiswa saya. 1 tahun sebelum sampai lulus sampai harus punya networking. If you are not have networking, you are not working. Cari, gali potensi untuk sampai mendekati sebuah tempat di mana sampai akan berkarya di sana. Kibarkan bendera sampai punya bendera apa? Sampai mau jadi jagoan apa? Apakah sampai hanya menjadi common people yang akan hanyut di lautan? Oke? Nah, saya provokator dari dulu. Ketika mahasiswa saya diajak Pak Basuki ini demonstran. Oke. Kembali ke kasus kita. Ya, minta tolong munculkan. Saya akan bercerita sesuatu dan saya ingin biasanya saya itu orang sering menyatakan nyentrik. Paparan saya itu bahasa enkrip semua. Maksudnya gini. Jadi paparan saya ketika sampai pingin mendapat paparan saya ambil saja karena tidak ada apa-apanya sih. Yang ada apa-apanya adalah yang akan saya ceritakan. Mengerti ya? Jadi silahkan bertanya sekuat mungkin. Saya sering kalau di depan kelas, saya sering mengatakan, barang siapa mahasiswa yang mampu mempermalukan saya di depan kelas, tak kasih A, nggak perlu pakai WS. Ketika materi tertentu saya bahas, ternyata Anda melihat bahwa materi saya salah, kita berdiri di sini, siapa yang mampu mempermalukan saya di depan kelas, tak kasih A. Ini brainstorming saja supaya sampai semangat. Tapi memang benar, saya di kelas saya lakukan seperti itu. Oke, saya akan membahas tentang ini saya dapat dari chattingan dengan teman sampean tentang pengembang. Jadi judul saya adalah bagaimana mengembangkan IT networking security berbasis mobile. Next. Nah, isinya saya hanya gambar-gambar dan satu tulisan saja. Gini, ada sesuatu yang menarik. Ketika kita bercerita mobile, kenapa kok tiba-tiba kita fokus ke mobile? Kenapa ini menjadi in? Ayo kita lihat sejarahnya dulu. Ada sebuah pertandingan yang sampai sekarang menurut saya belum selesai. Sampai sekarang menurut saya belum ada pemenangnya. Apakah embedded system atau personal komputer? Personal komputer itu didesain oleh Bill Gates pada saat itu ketika melihat mainframe. Pada saat mainframe semua berbicara dengan hal yang mahal, semua berbicara dengan sebuah kecepatan tinggi. Perlu Anda ketahui bahwa komputer kita itu sekarang kecepatannya sudah di luar logika pemahaman dari orang-orang tahun 1945. Orang-orang 1945 itu berpikir jangan-jangan suatu saat nanti akan ada teknologi nuklir di masing-masing rumah.
yaitu personal komputer yang sampai pakai sekarang. Sampai lihat sekarang PC itu kecepatannya, anggap saja laptop yang kecepatannya 2, sekian giga, ada 3 giga, kalau server sudah sampai 4 giga ya punya IBM gitu ya. Giga itu artinya apa? Mega itu juta ya. Giga itu miliar. Artinya ada, anggap saja ada 4 miliar clock yang dipakai untuk melakukan eksekusi. Anggap saja satu perintah itu 10 clock. Berarti dalam 1 detik itu sudah ada sekitar 10 miliar instruksi yang bisa dieksekusi di dalam komputer kita ya. Begitu dahsyat. Yang sering terjadi kita itu memakai komputer itu sebagai kalkulator besar. Yang sering terjadi kita memakai komputer itu sebagai mesin ketik yang termahal. Yang sering terjadi kita menggunakan komputer kita itu hanya sekedar teman bermain. Kita tidak paham bahwa itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa dan kita sok untuk tren kecepatan, sementara kita belum optimum di situ kan. Oke. Core i3, Core i5, wah teman saya sudah i7, saya kok i3 gitu. Apakah sama sudah optimum? Oke, saya tidak sedang bahas itu. Bagi saya sekarang, ketika judulnya seperti ini, maka saya harus membenturkan di titik tertentu ada embedded system. Ketika kita berbicara microcontroller, ketika kita berbicara beda lagi dengan microprosesor. Ketika kita berbicara robotik, ketika kita berbicara AC, ketika kita berbicara proyektor, ketika kita berbicara CCTV, itu kita berbicara microcontroller. Ada sebuah mekanisme programming yang hanya menangani 1-2 fungsi saja. Ya. Yang sekarang sedang terjadi pertarungannya, apakah embedded system yang makin kompleks atau PC yang makin mengecil? Terjadi pertandingan yang luar biasa, terjadi benturan di situ. Di mana letak pemenangnya? Siapakah yang akan menang di sini? Kita lihat handphone itu tadinya kalau misalkan sampai pakai handphone yang jadul, masih ada yang punya handphone jadul? Berapa persen? Kalau kita ke Surabaya Plaza ya, WTC, ke WTC. Handphone ini OS-nya apa? Java. Ini maksudnya OS-nya jadul gitu ya. Java itu kan bukan OS. Ya. OS-nya apa? Java ini karena jadul, karena tidak ada operating system. Operating system itu harus pakai microcontroller, kalau pakai microprosesor. Kalau pakai microcontroller enggak, mungkin ya Java itu tadi. Jadi ketika 1-2 fungsi saja, ketika memorinya sudah mulai hanya tertentu saja, maka kita bisa kelompokkan ini menjadi embedded system yang belum pakai operating system. Tapi yang sekarang terjadi bahwa embedded system sekarang itu, kalau kita bicara embedded system itu diwakili oleh gadget, diwakili oleh handphone, maka terjadi sesuatu yang perubahan yang luar biasa. Mereka menjadi punya operating system. Handphone kita sekarang bukan hanya untuk telepon. Handphone kita sekarang bukan hanya untuk SMS, tapi handphone kita sekarang sudah bisa untuk foto, bisa untuk gaya, bisa untuk macam-macam. Begitu. Terjadi pertarungan yang luar biasa. Apakah mainframe yang akhirnya turun ke PC dari sisi biaya murahnya, sampai ke embedded system, terjadi pertarungan. Di mana? Siapa pemenangnya? Saya melihatnya sekarang ini terjadi sesuatu yang mungkin makin tidak sehat. PC itu sudah mulai makin ringan dengan laptop yang ringan, itu istilahnya laptop apa? Ultrabook, ya? Iya, mereknya terserah lah itu ya. Pokoknya ultrabook. Ultrabook itu saya dulu mikirnya tipis, tidak, tapi ternyata para pedagang mengatakan ultrabook itu adalah yang ringan gitu ya. Jadi meskipun tebel itu pokoknya ringan. Nah, ultrabook itu ingin menantang ini, tapi handphone, smartphone itu sudah mulai mendesak, mulai menyodok. Apalagi kemudian muncul satu slot baru yang namanya tablet. Ya, kalau kita lihat seperti ini yang saya pakai, itu S4, itu prosesornya sudah oktav, sudah 8 kan. Sementara kalau kita pakai PC masih i3 Core 2 Duo ya, masih 2.
Yang apalagi saya itu zaman dulu kalah, tapi sekarang bukan saja. Artinya sekarang sudah mulai tidak ada bedanya. Pemenangnya, siapa pemenangnya? Saya melihat pemenangnya adalah antara tablet sama smartphone. Pemenangnya di sana. Berarti teknologi ke depan, dunia digital ke depan itu akan berada di wilayah, menurut perkiraan saya sekarang akan berada di tablet dan smartphone. Begitu. Meskipun beberapa orang masih, dan saya sendiri masih kesulitan ketika saya ngetik Office di smartphone ya, repot itu. Ngetik Office di tablet itu agak repot gitu ya. Ngetik paparan dan sebagainya masih tidak seenak kalau kita pakai laptop yang ada mouse-nya dan sebagainya. Tapi nanti ke depan ini akan ditembus. Next. Nah, berikutnya adalah smartphone, tablet ini sudah seakan-akan menjadi leading sektor di wilayah digital. Jadi maksud saya begini, kalau dulu ketika sampai main di Java, siapa yang suka bisa programming, bisa itu keresannya gak enak. Siapa yang sudah terbiasa main programming Java? Java Timur atau Java Barat boleh deh. Sedikit intermezzo. Java itu kemudian ada apa hubungannya Java dengan Pulau Jawa, ya, itu juga menarik ya. Silakan nanti cari. Sampai buka www.gamelan.com itu nanti munculnya adalah ke Java. Ya, gamelan.com bukan gameland. Gamelan.com itu hanya ke Java. Banyak hal yang ada batik, ada karapan sapi, itu kan toolnya Java. Ada apa Java dengan Pulau Jawa? Kenapa logonya juga kopi Jawa? Kenapa logonya itu JUG, Java User Group, itu menggunakan burung gelatik, burung yang hanya ada di Pulau Jawa? Ada apa Java? Apakah James Gosling itu adalah orang keturunan Jawa? Tidak juga. Tidak juga. Ketika Java sekarang dibeli oleh Oracle, dia keluarkan itu. Ada apa Java dengan Pulau Jawa? Silahkan dieksplorasi itu. Menarik. Nah, ketika sampai membuat program untuk Java, maka yang terpikirkan adalah ketika kita program untuk embedded, ketika kita buat program untuk handphone, pasti beberapa fungsi itu kita hilangkan, pasti beberapa fungsi itu tidak kita pakai. Kenapa? Karena zaman dulu handphone embedded system itu memorinya mesti kecil, pakai microcontroller, banyak fungsi-fungsi yang tidak ada. Tapi sekarang tidak. Sampai membuka browser itu nggak perlu pakai WAP. Sampai buka browser nggak perlu sekarang, itu semua browser yang kelas jagoan, kelas jawara pun kepake. Artinya sekarang tidak ada bedanya dari sisi kecepatan, dari sisi memori, dari sisi kekuatan daripada embedded system itu dibandingkan dengan PC yang ada. Artinya sama sekarang. Oke? Artinya ketika kita berbicara handphone, ketika kita berbicara gadget, ya sama dengan ketika kita berbicara PC. Artinya ketika kita berbicara keamanan data di situ, ketika kita berbicara sniffing, ketika kita berbicara di situ hacking, maka ini kasus yang sama di wilayah digitalnya. Bagi yang siap mempermalukan depan kelas, silakan dicatat dulu. Ada yang pertanyaan-pertanyaan, monggo nanti kita diskusi di depan kelas. Saya anggap sampai mahasiswa saja. Saya sampai jam berapa ini? Jamnya kok nggak ada? Ya, ini sekarang jam berapa? Jam 3? Oke, setengah jam lagi. Ini ruangan ini kayak hotel ya. Hotel itu biasanya kan nggak ada jamnya ya. Sengaja supaya kelewat. Kalau saya diberitahu 10 menit sebelumnya, karena saya ini dulu pendiam, tapi sekarang itu ketika ngomong lupa berhenti gitu. Inginnya lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi ada masalah apa dengan tablet dan
smartphone. Ya, ketika kita bicara tablet dan smartphone sekarang sudah tidak ada bedanya lagi dari sisi kemampuan dengan personil komputer. Tidak ada bedanya lagi. Kalau begitu, ketika kita berbicara smartphone, kita berbicara hal yang sama dengan ketika kita berbicara dengan PC. Bedanya apa? Ya, bedanya sekarang itu penguasa smartphone lebih banyak adalah Android. Oke, saya penggila Android ya. Saya tidak suka dengan Mac. Saking arogannya, tapi oke, itu bagian tertentu. Jadi Windows Mobile itu masih terpuruk. Terus kemudian yang miliknya Nokia itu Symbian, apalagi Nokia itu salah jalan, dia beli Symbian akhirnya nggak laku kan, nggak kuat, dia melawan Android, melawan robot lucu itu tidak kuat. Hampir di atas 70% bisnis dunia operating system mobile itu dikuasai Android. Begitu. Ya. Bedanya kita di end user kita tidak pakai Android di PC kan? Kita pakai Windows. Semoga tidak krek-krekan ya. Kalau krek-krekan mungkin mohon Pak Basuki atau Pak dosen ngurus DreamSpark supaya mahasiswanya free, supaya mahasiswanya clear, free download dan mendownload 200 aplikasi Windows gratis. Pakai program DreamSpark, silahkan diproses. Karena kami pakai itu, siapa tahu ini bisa sharing ya. Oke, kembali ke sini. Secara fungsionalitas sama. Berarti kalau begitu ketika saya harus berbicara tentang keamanan data di sisi digital, saya berbicara sama dengan ketika saya berbicara dengan server, sama dengan ketika saya berbicara dengan PC standar, sama dari sisi data. Ada nggak yang selain data? Ketika kita berbicara gadget, ketika kita berbicara smartphone, ketika kita berbicara handphone, ketika kita berbicara tablet, ya ada wilayah lain selain kasus digital. Next. Nah, ini dia. Ya, paparan saya isinya gambar-gambar begini ya, jadi sampean mengcopy pun nggak ada gunanya. Yang penting apa yang saya ceritakan. Ada sesuatu yang cukup menarik, bahwa kalau kita berbicara laptop, dulu pernah ada laptop yang bisa dikasih SIM card supaya bisa nelpon, nggak enak ya. Halo, gede dan nggak nyaman. Apalagi yang sekarang itu ada tablet yang gede itu dipakai untuk nelpon ya, jadi halo. Dan itu keras-kerasan, itu sebelah padahal dia bisi-bisi, sebelahnya kedengaran semua. Belum makan siang ya? Ini ada tempe goreng. Itu didengar oleh teman-temannya semua. Ketika kita berbicara smartphone, tablet, dari sisi penggunaan konsekuensi dari handphone, SIM card, maka ada arena yang berbeda. Ketika kita berbicara selain modem, selain jalur data, begini, handphone itu punya beberapa modem ya. Jadi ada modem voice, ada modem SMS, dan ada modem data. Gitu. Itu sendiri-sendiri. Jadi, misalkan BTS kita itu tidak dipasang modem HSDPA, maka di sini kita tidak akan ada sinyal HSDPA-nya. Gitu. Jadi tergantung di BTS-nya dipasang modem itu atau tidak. Nah, kita bicara dulu yang sering terjadi atau yang sekarang sedang SBY sedang marah-marah gitu kan ya, karena dia disadap. Apanya sih yang disadap? Begitu, disedap mungkin. Apanya itu? Ayo kita bahas sekarang. Di titik mana dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebelum kita bicara ke sana, kita bicara BTS. BTS ini adalah antena yang dimana setiap daerah dia berkomunikasi dengan handphone kita itu jaraknya bisa sampai 30 sampai 60 kilo ya. Jadi sekitar satu kecamatan. Begitu jauhnya. Jadi artinya handphone yang makin bagus itu makin bermasalah dengan otak kita. Artinya
gelombang elektromagnetik yang dipancarkan begitu dahsyat, begitu besar. Jadi saya pernah melakukan penelitian dari sisi fisikanya. Beberapa orang yang di bawahnya sutet, saluran udara tegang ekstra tinggi ya, di sekitar Sidoarjo, di Malang juga itu ada. Yang dia berada di bawah sutet, di bawah sampai megavolt, begitu. Kita analisa ternyata setelah 10 tahun mereka menjadi kanker, mereka menjadi impoten dan seterusnya, ada penyakit-penyakit tertentu. Dari situ kemudian terjadi pertarungan diskusi antara kami dengan PLN. Semua perguruan tinggi, hampir 3 perguruan tinggi menjadi acuan untuk mengatakan bahwa sutet, medan magnet, medan listrik yang dikeluarkan oleh sutet tidak bermasalah. Kami ngotot mengatakan bermasalah. Sampai kami harus diadu dengan 4 perguruan tinggi itu. Mereka mengatakan bahwa mereka ini tidak hanya kena sutet, mereka ini kena telepon, kena handphone, kena TV gitu ya. TV juga mengeluarkan medan magnet, handphone juga mengeluarkan medan magnet. Tapi sampean jangan tertipu dengan hoax yang ada, di mana ketika ada telur kemudian di sini ada handphone, kemudian dia menjadi matang itu omong kosong. Oke, kembali ke situ. Handphone kita ternyata mempunyai daya pancar yang begitu tinggi. Jadi ketika handphone kita tidak mendapatkan BTS, maka dia akan memancarkan power yang makin gede, makin gede. Jadi kalau sampai di dalam bunker, jangan kaget kalau misalnya handphone sampean menjadi cepat habis baterainya. Iya. Karena memang dia berusaha untuk memancarkan makin besar, dan itu bermasalah sebenarnya. Anggap saja handphone kita itu sudah menangkap BTS. Jadi saya gambarkan overview saja. Saya yakin sampean juga mungkin sudah lebih canggih dari apa yang saya ceritakan. Jadi ketika kita ada di lingkaran BTS tertentu, maka handphone kita melakukan scanning terhadap BTS yang ada sesuai dengan kode yang diizinkan. Misalkan dia operating selulernya apa, Tri, apa Indosat, apa Telkomsel, dia akan scan. Ada berapa BTS, ada berapa antena BTS, ada berapa sinyal BTS yang ada di situ. Ini satuannya detik ya. Dia nyeken, setelah nyeken itu kemudian diambil yang terkuat. Dia tidak peduli terkuat ini seperti apa, asalkan sesuai dengan kodenya. Paham? Dia ambil yang terkuat. Dan setelah 5 menit idle, 5 menit idle ya, ketika saya telepon terus enggak. Ketika 5 menit idle atau kemudian dia lost kontak dengan BTS yang ada, dia akan mulai melakukan scanning lagi. Jadi setiap 5 menit dia akan melakukan scanning. Kalau sama naik kereta itu nggak nunggu 5 menit, dia lepas ganti lagi cek scanning. Jadi kalau kita naik kereta kemudian keretanya pada saat tinggi-tingginya kecepatan 90, biasanya kita sering komunikasi tidak begitu lancar. Gitu. Apa yang terjadi? Apa jadi masalah di sini? Yang jadi masalah adalah ketika munculnya BTS spoofing. Ada BTS tipuan. Ini yang dilakukan oleh KPK. Oke? Sampai merekam ini pun nggak masalah bagi saya. Saya ikut proses mendesain salah satu aplikasi di KPK. Ini yang dilakukan. Jadi misalkan saja, bismillah. Saya beri informasi ini untuk menjadi hacker putih ya. Jangan saya tidak ridho sampai itu saya kejar dan sampai di akhirat. Ketika ilmu yang saya berikan ini saya pakai untuk hacker kita. Jadi mini BTS itu bisa dibeli di mana-mana gampang. Ketika saya pasang di sini, biasanya di gedung-gedung itu kan ada mini BTS ya. Ada BTS yang bisa kita beli dan biasanya operating seluler yang pasang itu. Harganya pun ya lumayan lah. Tapi kita bisa membuat BTS palsu. Ketika kita pasang BTS tertentu dengan kodenya, bismillah. Oke. BTS ini melakukan scanning. BTS ini di belakangnya itu ada 3 atau 4 handphone. Bagaimana tekniknya saya nggak perlu detail karena saya hanya bercerita overview aja. Kalau detail nanti sampai tiba-tiba membuatnya dan tanpa izin saya bisa kemana-mana. Jadi 4 handphone yang ada di belakangnya BTS tadi itu melakukan pengecekan. Di sekitar sini ada
operating seluler apa, kemudian BTS-nya berapa saja, dicek kode-kode BTS itu. Setelah kode BTS itu dicek, maka apa yang dia lakukan? Dia mengambil yang paling lemah, yang paling jauh dari situ. Ketika dia ngambil paling lemah, kemudian di situ kodenya dipasang kode BTS yang paling lemah tadi. Oke. Jadi ketika pada saat itu dimunculkan BTS itu, kemudian jangan beri power gede-gede, orang di situ mandul semua nanti. Diberi power yang cukup untuk sekitar 1-2 kilo saja, jangan 50 kilo. Wah, itu nanti orang di situ tiba-tiba pulangnya kedel semua. Dan makanya ini nggak main-main, ini benar-benar bagi kami tetap yakin bahwa itu bermasalah terhadap kanker dan sebagainya. Ketika itu kita pasang, maka handphone yang ada di sini